Mari Bapak Ibu kita mulai dulu dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada seluruh jamaah, Bapak Ibu semua, terutama mungkin ada pimpinan dan seluruh yang hadir di sini yang terhormat, mari kita mulai pertemuan siang hari ini. Kita awali dulu dengan satu pengantar diskusi. Oke Pak, kalau boleh saya ajukan semacam diskusi, mungkin enaknya Pak mendekat ya Pak ya, kita diskusi ngobrol ya. Karena jangan ceramah ya, tapi kita diskusi TikTok, ada semacam tanya jawab nanti, atau semasa materi disampaikan bisa kita lempar jawabannya. Sekarang begini Pak ya, kita kalau bangun rumah, itu kan harus ada pondasi yang kuat. Di atas pondasi yang kuat harus juga punya bangunan. Nah, bangunan itu sendiri pun kita berbagai macam pilihannya. Kalau boleh kita berpikir pragmatis begini ya Pak ya. Iman, akidah, seperti bangunan tadi itu mirip apa ya Pak kira Pak? Bangunannya apa pondasinya? Pondasinya Pak ya. Oke. Tentunya waktu kita sekolah dulu mungkin pernah diajarin oleh guru kita begini. Ada aspek iman, ada aspek amal, ada aspek akhlak namanya. Jadi apa tadi Pak? Tiga tadi. Iman, yang kedua apa tadi? Amal, yang ketiga apa tadi? Akhlak. Iman penting dikuat-kuatin. Biar bangunannya apa Pak? Kokoh, kuat. Bangunannya juga bagus. Jangan sampai pondasi kuat tapi ternyata bangunannya rapuh. Tapi walaupun bangunannya bagus, tapi ternyata pondasinya juga kuat, tapi ternyata furniturnya, pemilihan warna yang nggak tepat, yang nggak elok juga ya Pak ya. Sama seperti kita menjadi seorang muslim, harus punya iman yang kuat. Jangan sampai kemudian ditiup angin langsung apa Pak? Roboh. Tapi juga bukan hanya iman kuat doang. Kalau tidak diisi dengan apa Pak? Amal yang bagus. Jadi setelah kita beriman, apa tadi Pak lanjutin? Beramal. Cukup sampai sini? Enggak cukup Pak. Kenapa enggak cukup Pak? Karena kalaupun bagaimana iman orang kuat, ibadahnya bagus, kalau akhlaknya minus, kita ngomongnya apa Pak? Contoh, rajin dia sholat, imannya mantap dia, lisannya suka nyakitin orang. Giliran ibadah, dia paling depan sholat berjamaah. Giliran kajian, dia paling rajin. Soal penampilan, jenggotnya paling sunnah. Soal pakaian, paling sunnah. Ternyata kelakuannya, na'udzubillah. Kira-kira Pak komentar kita apa? Percuma itu Pak. Kok gitu ya? Nah, saya ingin memetakan begini. Kalau boleh kita petakan, ingin dari mana Ustadz kami belajar? Mulai dari 3 tadi Pak. Kajian tentang iman, kajian tentang apa tadi? Amal, satu lagi apa tadi? Akhlak. Pembahasan tentang iman, saya husnuzon, mungkin di sini sudah banyak disampaikan. Kajian tentang akhlak, saya rasa setiap khutbah disampaikan pasti bahasanya tentang apa? Akhlak. Kajian di TV, ceramah di TV tentang akhlak. Kajian tentang ibadah, saya rasa Bapak Ibu lebih rajin mengikuti kajian tentang ibadah. Satu hal yang sering terlupakan, apa Pak? Yaitu bagaimana kita muslim mengerti halal haram yang terkait dengan duit kita Pak. Maaf Pak, kita dari TK, sudah belajar belum anak TK itu umroh? Manasik umroh, udah belajar Bu? Umroh, haji. Sebenarnya penting gak sih? Hah? Lah kita aja belajar masih nggak ngerti juga umroh. Sibuk nanya mau tauhid ya. Ya gitu kan.
Nggak penting-penting amat sih anak TK belajar manasik umroh. Tapi diajarkan mungkin untuk menanamkan nilai-nilai apa? Nilai-nilai keimanan. Kan? Tapi kalau diharapkan ngerti cara umroh dan haji, kira-kira ngerti nggak sih Pak? Enggak sih. Tapi untuk menanamkan nilai saja. Tapi kalau kita tanya dari kecil, kita pernah nggak diajarkan cara ngutang yang benar? Ayo. Cara minjem yang benar. Belanja itu menurut Islam gimana sih? Saya rasa belum pernah ya Pak ya? Diajarkan sampai hari ini. Ke sini. Oke. Tes satu-satu. Pas Pak ya? Nah ternyata Pak, Ustadz kita mungkin pernah menjelaskan di sini, kehidupan kita terbagi dua. Ada hablum minallah, ada hablum. Yang hablum minallah sering nggak dikaji? Sering. Yang hablum minanas, jarang. Nah di sini kita masuk. Kita nggak terlalu jauh membicarakan tentang kesosialan sifat keluargaan. Kita tidak membicarakan aspek sosial tentang bertetangga bersosial. Kita bicara aspek yang sifatnya terkait keuangan. Ustadz, iya. Seberapa penting? Penting, Pak. Kenapa penting? Karena walaupun kita rajin ibadah, kalau makanannya haram gimana, Pak? Saya rasa mungkin juga pernah dengar Ustadz kita ceramah di sini bahwa tubuh kita yang tumbuh dari sumber yang haram itu kayak api ketemu bensin, Pak, di akhirat kelak. Kan surga itu di seberang apa di bawah, Pak? Kan ada jembatan apa Pak menuju surga itu? Shiratal Mustaqim. Itu surga di seberang apa di bawah? Di seberang. Di bawah ada apa, Pak? Neraka. Nah, kalau badan kita berlumur dengan yang haram, khawatirnya ketika ngapain tadi? Nyebrang, itu langsung disilap oleh api tadi, Pak. Nah, itu pentingnya. Yang kedua, seberapa penting Ustaz mengenal yang halal haram tentang rezeki kami? Penting. Karena Rasul pernah bersabda dalam riwayat itu, artinya ada orang doa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi doanya enggak di Allah jawabkan. Gara-gara apa, Pak? Makanannya haram, minumannya haram, yang dia gunakan dalam fasilitas hidupnya ternyata bersumber dari haram. Gitu ya. Nah, kita mulai sekarang mengenali apa sih Ustadz jual beli menurut Islam. Kita mulai ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, definisi jual beli. Jual beli, pertukaran barang atau harta. Kalau dibilang barang, saya rasa Bapak tahu semua ya Pak ya. Benda ya Pak ya. Kalau dibilang harta, apa sih Pak harta? Kira-kira HP kita harta nggak Pak? HP kita ini harta bukan? Harta. Oh, mobil kita harta. Rumah kita harta. Oke, saya agak nyeleneh dikit mikirnya. Kira-kira Pak, air mata kita harta nggak? Ayo, air mata. Oke, lebih lanjut lagi. Pak, rambut kita harta bukan? Jadi harta itu adalah sesuatu yang punya nilai, punya harga. Itu dibilang apa tadi? Nah, ketika ini ditukarkan, namanya apa tadi? Jual beli. Barang itu jadi milik saya jadi milik dia. Ini apa tadi? Jual beli. Nah, jadi jual beli apa tadi Pak? Terjadinya pemindahan suatu barang dari pemilik kepada pembeli dengan tujuan untuk memilikinya dan kedua belah pihak ridha sama ridha atau sukarela. Oke, ini definisi. Lanjut. Jika kita jawab barang-barang Pak, Bapak pilih mana? Jual beli ini hukumnya apa? Haram? Apakah makruh? Apakah mubah? Apa wajib? Apa sunnah? Ayo. Kalau Bapak bilang haram, berarti umat Islam dosa semua ini. Gara-gara apa? Jual beli. Kalau dibilang wajib, umat Islam dosa juga. Gara-gara enggak belanja. Jadi kira-kira hukum jual beli apa Pak? Sunnah. Berarti disunnahkan jual beli. Jangan-jangan Bapak pedagang.
Bukan, Pak. Jual beli hukumnya mubah. Jadi jawabannya benar apa, Pak? Jual beli hukumnya mubah. Apa, Pak, mubah bahasa kita, Pak? Boleh, tidak dilarang, juga tidak diperintahkan. Terkadang, Pak, yang namanya mubah ini kadang berubah jadi wajib. Gara-gara apa, Pak? Mau sholat, nggak ada air. Berwudu wajib nggak? Karena sholat wajib berwudu, nggak ada air. Ada air dijual di pinggir sono. Berarti beli air ini hukumnya apa? Wajib. Beli parfum itu sunnah nggak? Belanja tadi mubah kan, Pak, ya? Karena mau sholat Jumat, pakai parfum, berarti beli parfum hukumnya apa? Beli parfum apa? Sunnah. Kalau beli ganja gimana, Pak? Haram, gitu ya? Kalau beli rokok gimana? Nah, para ulama beda pendapat. Gitu ya. Jadi hukumnya apa tadi, Pak, jual beli? Mubah. Oke, lanjut. Apa Ustaz dalilnya? Allah halalkan jual beli, tapi Allah mengharamkan riba. Al-Baqarah ayat 275. Hadis Nabi. Nah, ini menarik, Pak, ya. Suatu hari Nabi pernah ditanya, "Ya Rasul, ya, mata pencarian apa yang Rasul dianggap baik?" Jadi Rasul ditanya, "Ya Rasulullah, mata pencaharian apa yang menurut Islam dianggap sumber rezeki terbaik?" Apa jawab Nabi, Pak? Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri. Maksudnya apa, Pak? Hasil dari apa? Kerja dia sendiri. Kira-kira ini umum apa khusus, Pak? Umum. Pokoknya hasil apa tadi, Pak? Usahanya sendiri. Lalu kata Nabi, setiap jual beli yang diberkahi mabrur. Pak, boleh kita diskusi ya, Pak, ya? Biar nggak ngantuk. Ada yang punya pendapatnya, Pak? Apa hikmahnya dari hadis ini? Ketika Nabi ditanya, mata pencarian apa terbaik? Jawab Nabi apa tadi, Pak? Hasil usahanya sendiri. Sekarang saya ingin pertanyaan jawabannya, Pak. Apa komentar Bapak? Apa hikmahnya? Kok Rasul nyebut jual beli? Enggak, Rasul bilang apa? Rasul nggak bilang apa? Guru. Rasul nggak bilang apa? Hakim. Rasul nggak bilang dokter. Rasul nggak bilang petani. Rasul nggak bilang jaksa. Rasul nggak bilang pengacara. Rasul bilang apa, Pak? Jual beli. Ada yang punya pendapat, Pak? Ya, nama lagi cap-cip-cup, Pak, biar nggak ngantuk. Ayo, ada yang punya pendapat? Gimana, Pak? Kenapa Rasul bilang jual beli? Kenapa nggak bilang guru, dokter, pengacara, presiden? Rasul bilang jual beli. Pertama, Pak. Pertama. Ada yang berpendapat kenapa jual beli? Karena pada umumnya seluruh penghasilan kita itu didapatkan gara-gara jual beli. Dokter itu jual beli kan? Tapi dia menjual apa? Jasa layanan. Pengacara jual beli kan? Jasa jual beli. Oke. Pedagang, apalagi? Jadi semuanya itu jual beli. Itu jawaban pertama. Jadi semua yang kita dapatkan itu gara-gara apa tadi? Hasil jual beli. Kalau nggak jual jasa, jual barang. Yang kedua, kenapa Rasul mengangkat sampel jual beli? Ini pendapat Ustadz saya kemarin, Pak. Kata beliau, jual beli itu laba apa gaji, Pak? Laba. Oke. Kira-kira, Pak, laba supaya besar caranya gimana? Tingkatkan penjualan. Gaji supaya naik caranya gimana? Demo dulu, Pak. Demo dulu, Pak, di hari buruh baru naik. Maka seakan Rasul bilang jual beli karena di sini apa? Terkait tentang bahwa jual beli adalah sarana untuk mendapatkan laba, dengan itu kita mendapatkan kekayaan lebih instan ketimbang gaji. Oke, ini pengantar. Lanjut, sekarang kita mulai masuk ke esensi pelajaran kita, Pak. Apa, Pak? Habis waktunya? Oh, 10 menit. Oh, baru mau serius kita, Pak, ya. Ditinjau dari sisi serah terima, barang dibagi pertama,
Barangnya sekarang, Pak. Barangnya kita terima sekarang. Duitnya juga sekarang. Namanya apa, Pak? Duitnya sekarang nih. Barangnya kita terima sekarang. Namanya apa? Cash. Boleh nggak? Boleh. Oke. Yang kedua. Barang sekarang. Saya terima barangnya. Duitnya belakangan. Namanya apa? Utang. Boleh nggak? Masa nggak boleh ngutang, Pak? Hah? Ayo. Boleh nggak? Boleh. Yang penting jangan riba, gitu kan? Ya. Jadi ngutang boleh ya. Yang ketiga apa, Pak? Uangnya sekarang. Uangnya ini sekarang nih. Barangnya nyusul. Boleh nggak? Ayo. Uangnya saya kasihkan sekarang nih. Barangnya menyusul ntar. Kira-kira boleh apa kagak? Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Tapi maaf, jangan pulang dulu ya. Belum selesai. Nggak boleh, Pak. Kenapa nggak boleh? Gambling. Namanya apa, Pak? Gambling. Nggak boleh. Jadi kira-kira Pak, belanja online di marketplace itu boleh apa kagak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Gambling. Tapi syaratnya satu. Karena waktu itu Rasul hijrah ke Madinah, beliau lihat masyarakat Madinah melakukan jual beli ini. Nggak mungkin Rasul larang. Akhirnya Rasul beri bintang kecil. Apa Pak bintang kecil, Pak? Orang marketing tahulah. Syarat dan ketentuan berlaku. Maksudnya apa, Pak? Boleh barang menyusul dengan syarat ada jaminan. Benda ini sekilo. Warnanya oranye. Nah, iya. Produk dari Ciamis misalnya. Yang ukuran barang 2 cm kali 3 cm. Boleh nggak sekarang, Pak? Boleh. Nah, yang seperti ini boleh. Tapi kalau nggak ada jaminan garansi ini, jual beli ini terlarang dan itu gambling. Makanya berarti kalau begitu, jika ditanya jual beli online boleh apa kagak? Aslinya nggak boleh. Asli apa tadi? Nggak boleh. Dengan syarat boleh kapan? Kapan boleh, Pak? Ada jaminan garansi spesifikasi supaya nanti ketika terjadi meleset maka bisa diklaim lewat spesifikasi. Kira-kira Pak, masuk ke yang mana ini, Pak? Bapak punya pohon mangga depan rumah, masih berbunga itu loh. Tukang mangga dari pasar Rebo lewat. Langsung diketok pintu rumah Bapak. Pak, pohon mangga saya Bapak, saya bayarin tak 2 juta. Boleh nggak, Pak? Ayo. Boleh Pak kagak? Nah, ulama jasa marga beda pendapat. Boleh Pak kagak? Ayo. Apa Pak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh, Pak? Iya. Berarti kalau begitu masuk nomor berapa nih, Pak? Masuk pertama, 2 apa 3? Masuk nomor 3. Nggak boleh. Tapi kalau mangganya sudah mulai siap panen, kayaknya seminggu lagi udah bisa panen nih. Udah boleh belum? Udah boleh. Gitu ya? Oke. Cukup ya? Satu lagi biar tuntas nih. Ditinjau dari sisi objeknya, Pak. Kita lihat dari apa ini? Objeknya. Ini apa ya? Barang sama barang. Namanya apa? Barter. Boleh apa kagak? Motor dengan mobil. Mobil. Motor Harley ya, Pak ya? Ya. HP dengan laptop itu ya. Baju sama celana itu ya. Barter ya. Boleh apa kagak? Boleh, tapi nanti ada yang nggak boleh nanti. Tapi umumnya boleh. Yang kedua, apa Pak? Barang sama duit. Boleh apa kagak? Ayo, barang sama duit. Kok ragu sih padahal tiap hari dilakukan? Barang sama duit. Boleh. Ini yang kita lakukan hari-hari. Iya, beli ya Pak ya. Kalau yang pertama apa itu? Barter. Yang ketiga, uang sama uang, Pak. Boleh apa kagak, Pak? Uang sama uang nih. Untuk nomor 2, barang sama uang boleh, Pak. Barang sama uang boleh, barang sama barang boleh. Tapi uang sama uang ada beberapa ketentuan dan syarat. Gitu ya. Nah, ini yang bisa kita bicarakan. Biasanya, Pak, banyak pertanyaan daripada materi, Pak. Iya, monggo ada yang mau nanya, silahkan.
Nggak ada? Kok kayaknya serius sama tuh sama materi siang hari ini ya? Iya. Nggak ada? Kenapa Pak? Yang tanya dapat umroh? Minimal ya brosurnya dulu ya Pak ya. Oke, kalau nggak ada masih ada 5 waktu lagi, 5 menit lagi. Saya kasih closing. Sebenarnya Pak, uang sama barang, sebenarnya barang-barang juga nggak? Duit ini barang juga. Sebenarnya barang juga ya. Jadi jika menukarkan, membarterkan uang sama uang, rupiah sama rupiah, jika mata uangnya sejenis, apa tadi? Sejenis, seperti apa? Rupiah sama rupiah, real sama real, dolar sama dolar, yuan sama yuan. Jika barangnya sejenis, syaratnya 2. Nominalnya tetap sama dan harus cash and carry. Langsung serah, nggak boleh ntar sore apa besok pagi, nggak boleh. Kenapa Ustadz harus cash and carry dan serah terima langsung? Maaf Pak, zaman Nabi ketika melarang ini, sudah mengenal belum zaman Nabi masyarakat hari itu dengan nama inflasi? Belum Pak. Tapi Rasul jauh-jauh hari sudah melarang bahwa nanti sepertinya bakal adanya masanya inflasi. Jadi Rasul mensyaratkan satu tangan ke tangan segera serah terima untuk menghindari apa tadi? Inflasi. Jadi mata uangnya sejenis, syaratnya apa tadi Pak? 2. Satu apa tadi? Nominal tetap sama. Yang kedua, langsung serah terima. Kalau barangnya beda, syaratnya satu aja. Serah terima langsung, tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan apa tadi Pak? Nominalnya tetap sama. Makanya kira-kira boleh apa tidak? Bapak mau lebaran nih. Biasanya pinggir tol ya Pak. Pinggir tol tuh. Nukar 1 juta, kita terima berapa? 999.000. Boleh apa kagak? Nggak boleh. Kenapa Pak nggak boleh? Kurang berapa syarat ini? Kurang 1 syarat ya. Serah terima iya, tapi yang syarat kedua nggak terpenuhi. Apa tadi? Nominalnya harus sama. Tapi kalau beda mata uangnya, boleh nominalnya beda. 1 dolar ditukar jadi berapa Pak? Masa 1 rupiah juga Pak? Rugi lah. 1 dolar jadi 16.000 rupiah. Boleh nggak? Boleh. Tapi syaratnya apa tadi? Langsung serah terima saja. Itu mata uang. Barang, silakan diingat, emas, perak, beras, ini nyangkut perut semua Pak. Beras, kurma, garam, gandum, Rasul melarang ini dibarterkan kecuali syaratnya 2 tadi. Timbangan atau takarannya tetap sama dan harus serah terima langsung. Para ulama bertanya-tanya, kenapa kok Rasul menitik beratkan beras, gandum, kurma, apa tadi? Garam. Karena ini menyangkut logistik dasar manusia. Sepertinya Rasulullah jauh-jauh hari sedang memberikan kebijakan terkait logistik dasar manusia. Jangan bermain di perut dasar manusia. Masih banyak nyari untung tempat lain. Tapi jangan apa tadi Pak? Yang mendasar. Beras, kurma, gandum, dan garam. Oke, cukup ya? Nggak ada yang nanya nih, serius. Nah, monggo. Kalau nggak ada yang nanya, saya sedih loh Pak. Iya, silakan Pak. 1. Iya. Terima kasih Pak. Terkait Utang. Misalnya ini saya utang tahun 2000, tahun 2000 dah. 2025 utang sama pasien 10 juta masih ada ya. Mudah-mudahan saya pada umur itu
20 tahun yang akan datang, saya masuk dulu. Amin. Saya bayar 5 juta. Atau misalnya saya bayar, ini tidak akan sangat ini ya. Saya kasihlah misalnya inflasi nanti 20 juta. Kenapa? Apa yang 15 juta itu? Riba atau tidak? Jadi Bapak tuh nanya bagaimana Ustadz utang yang saya pakai sekian tahun yang lalu karena faktor inflasi, boleh nggak saya lebihkan utang itu dengan perhitungan inflasi tadi ketika saya membayar 10 atau 20 tahun yang akan datang, gitu Pak? Jika itu berasal dari kebaikan Bapak dalam hati, tidak ada syarat atau kedipan mata, gitu kan? Maka itu namanya hadiah, Pak. Boleh. Bahkan Rasul nyuruh kita bayar utang dengan cara yang terbaik. Tapi, jika itu disyaratkan bahwa nanti saat utang harus ada lebihnya kata mempertimbangkan inflasi, itu jadi riba, Pak. Jadi riba. So, tidak. Tidak. Betul. Ya. Ya. Jadi Rasul hutang artinya 10 bayar 10. Lebih jadi riba, kurang jadi zalim. Gitu Pak ya. Cuman karena faktor inflasi, Ustadz, ketika utang saya kemarin 10 juta, 15 tahun lagi saya bayar juga 10 juta, memang begitu hutang. Tapi di sini ada Pak, tadi ada moral hazardnya. Islam itu menyuruh kita menjadi pembayar hutang yang baik. Artinya apa? Kita sebagai yang hutang harus apa? Iya gitu. Gitu Pak ya? Oke, ada moral hazardnya. Monggo satu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman saya ngomongnya apa? Iya. Misalkan Pak misalnya seperti Tuhan juga Pak, misalkan si A mau umroh Pak. Dia misalkan mau tukar Korea. Nah dengan uangnya rupiah. Iya. Cuma kalau seandainya saja dikonversi kan Pak, itu nilainya kan harus sama ya Pak ya. Cuma kadang-kadang Pak, yang sekarang kan ada karyawan yang banyak. Karyawan itu perlu dikonversi Pak. Misalkan nilai rupiah dengan mereka sebanding, tapi dia minta uang administrasi Pak. Iya. 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 Misalnya Bapak ini mau buka usaha money changer. Gitu Pak ya. Terima tukar mata uang asing dengan rupiah. Tadi jika disyaratkan apa tadi? Sejenis nominal tetap sama, tidak disyaratkan Pak. Jika mata uangnya berbeda, tidak disyaratkan apa tadi? Nilainya tetap sama. Syarat cuma satu aja, langsung serah terima. Ustaz, sebagai bisnis pasti akan mencari untung dong. Lewat mana kami dapat untung? Ya, bisa dinaikkan nilai pertukaran tadi. Harga pasaran ternyata 16.000, untuk money changer saya 16.500. Boleh. Itu bukan riba, karena itu apa tadi? Harga. Yang kedua, bisa juga lewat masuk namanya fee. Apa tadi Pak? Fee kan? Ya, fee dari mana fee-nya? Jasa pertukaran. Misalnya per $10 sekian fee-nya. Dikalikan jika nukar $500 sekian fee-nya. Itu Pak ya? Boleh nggak? Boleh. Karena fee hukumnya boleh. Ujroh, gitu ya. Oke, makasih Pak. Cukup. Ada lagi? Oh, satu lagi. Silakan. Oh iya. Assalamualaikum Ustaz. Ini agak sedikit Pak Ustaz, karena masih berkaitan dengan jual beli.
Saya ingin bertanya mengenai pajak penjualan. Oh, pajak penjualan. Jadi seandainya kita belanja di Aqua, itu sebenarnya menurut Islam pajak penjualan itu dikenakan untuk si pembeli atau Penjual. si penjual. Menurut Islam, karena selama ini yang kita tahu pajak penjualan dikenakan kepada konsumen. Ya. Tidak ada ajaran Islam yang mengatur apakah pajak penjual itu diserahkan kepada pembeli atau penjual. Itu adalah kebijakan negara kita, Pak. Kebijakan apa nih? Negara kita. Jadi kalau ditanya ada nggak usah dalilnya, apakah penjual atau pembeli, nggak ada, Pak. Diserahkan kepada tadi? Diserahkan kepada kebijakan negara kita. Itu pertama. Yang kedua, pajak itu boleh nggak usah, kan sering mengundang perdebatan, Pak. Pajak. Tapi pajak yang dimaksud Nabi itu adalah bukan pajak yang dilakukan negara untuk membangun negara. Yang dimaksud Nabi yang dilarang sampai Rasul melaknat itu adalah orang yang bisa dikatakan hari ini dengan nama pungli. Jatah preman, Pak. Artinya itu dipungut masuk kantong siapa? Kantong dia. Itu yang dilarang Nabi. Sedangkan pajak yang kita kenal dalam negara kita ini adalah untuk pembangunan negara kita. Bahkan kita, pembangunan negara kita lebih besar sektor pajak ya Pak ya, sumbernya. Itu Pak ya. Jadi kalau ditanya apakah penjual atau pembeli menanggung PPN-nya, pertambahan nilai bukan. Apa tadi? Pajak penjualan ya Pak ya. Itu diserahkan kepada siapa? Jawabannya diserahkan kepada peraturan kebijakan negara kita. Bahkan ada negara yang bebaskan pajak malah Pak. Gitu Pak ya. Oke, makasih Pak ya. Oke, satu lagi terakhir. Iya, terakhir ya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.